Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ahmad dengan NIM 23401015 dari kelas ES 2A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis. Materi yang pertama yaitu hadis dan ulumul hadis. Apa itu hadis? Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis yang secara etimologi bermakna al-jadid atau yang baru. Secara umum, hadis mengacu pada al-khabar yang bisa berupa berita baik sedikit atau banyak yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang, baik yang telah terjadi maupun yang masih akan terjadi. Selanjutnya, pengertian hadis menurut pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat ulama usul fikih, yaitu seluruh perkataan Nabi SAW meliputi perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan ketetapannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian hadis menurut ulama ahli fikih, yaitu segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW yang bukan hukum fardu serta bukan wajib. Yang ketiga, ulama ahli hadis, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan sifat baik itu perangai atau terkait fisik atau sepak terjang perjuangannya baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Selanjutnya kita akan membahas tentang ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis dalam tradisi ulama hadis. Gabungan kata ulum al-hadis mengacu pada ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, ilmu hadis terdiri dari beberapa ilmu yang berdiri sendiri, seperti ilmu al-hadis, al-sahih, dan ilmu al-mursal. Para ulama pada abad ketiga Hijriah melakukan penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial. Namun, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu hadis yang terpisah digabungkan menjadi satu disiplin ilmu, tetapi tetap disebut ulumul hadis. Selanjutnya yaitu cabang-cabang hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu mempelajari para perawi hadis secara mendalam untuk mengetahui keabsahan sanad. Yang kedua yaitu ilmu al-jar wa al-ta'dil, yaitu mempelajari sifat baik dan buruk perawi serta kekuatan hafalannya. Yang ketiga yaitu ilmu ilal al-hadis, yaitu membahas sebab-sebab tersembunyi cacat dalam hadis untuk mengetahui keabsahan periwayatannya. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis, yaitu menerangkan makna kata-kata sulit dalam hadis dan metode interpretasinya. Yang kelima, ilmu asbab urut al-hadis, yaitu memperhatikan sebab-sebab munculnya hadis untuk mendukung pengkajian makna. Yang keenam, ilmu fan al-mutamad, yaitu mengetahui identitas orang atau kata-kata yang tidak jelas dalam hadis. Yang ketujuh, ilmu talfiq al-hadis, yaitu menyelesaikan pertentangan antara hadis dengan mengkombinasikan tujuan dan memperjelas. Yang kedelapan, ilmu nasik al-hadis, yaitu membahas hadis-hadis yang saling bertentangan dan menentukan mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Yang kesembilan, ilmu mustahalah al-hadis, yaitu menerangkan pengertian istilah-istilah dalam hadis untuk menghindari salah pengertian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sejarah hadis sebelum dibukukan, masa Nabi Muhammad SAW, lalu masa sahabat dan masa tabiin. Yang pertama yaitu sejarah hadis pada masa kenabian. Nabi Muhammad SAW berada di antara orang-orang buta huruf saat dia menjadi nabi di Makkah. Sangat sedikit orang yang mahir baca tulis pada masa pimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi menekankan agar para sahabat menghafal hadis, memahaminya, memeliharanya, dan menggunakannya untuk amalan sehari-hari dan berbagi dengan orang lain. Masa ini dimulai pada tahun ke-13 sebelum Hijriah atau tahun 610 Masehi dan berakhir pada tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak mengalami kesulitan mencari hadis-hadisnya. Namun, karena khawatir akan kedustaan terhadap Rasulullah SAW, para sahabat sangat
berhati-hati dalam menerima hadis-hadis dari para sahabat, sebagaimana diketahui bahwa beberapa riwayat menunjukkan perbedaan antara melarang menulis hadis dan memperbolehkannya. Persoalan tentang larangan dan pembolehan menulis selain Al-Quran pada masa Nabi menarik perhatian para pengaji hadis untuk mengungkap rahasia di balik teks tersebut. Dalam beberapa riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Janganlah kalian tulis apa yang kalian dengar dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang telah menulis sesuatu yang selain Al-Quran, hendaklah dihapus." Yang kedua, sejarah hadis pada masa sahabat Nabi. Sebagaimana upaya untuk menjaga kebenaran hadis, para sahabat Nabi banyak menghafal dan menjaga keasliannya daripada menulis. Bagian sahabat Nabi menulis hadis ketika dia masih hidup dan yang lainnya menulis ketika dia sudah wafat. Sebagian besar sahabat tidak menulis hadis. Muhammad Ajad Al-Khatib mengatakan bahwa para sahabat setidaknya mendapatkan hadis dari 4 cara, yaitu yang pertama dari majlis-majlis Rasul, yang kedua dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul, yang ketiga kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat, yang keempat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang disaksikan oleh para sahabat, dan yang terakhir sejarah hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in sangat berhati-hati saat mencatat hadis seperti para sahabat, namun beban yang mereka hadapi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang dialami para sahabat. Tidak lagi mengkhawatirkan mereka karena Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf pada saat itu. Hadis pada masa ini berbarengan dengan turunnya wahyu sekaligus awal terbentuknya tatanan masyarakat Islam. Hal ini menuntut para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam harus serius dan penuh kehati-hatian dalam mengamalkan ajaran. Nabi menyampaikan hadis melalui perkataan, perbuatan, dan keputusannya, maka apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan tuntunan bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Hadis pada masa sahabat Nabi. Hadis pada masa sahabat Nabi, sebagian telah menulis hadis ketika Nabi masih hidup, sedangkan yang lainnya menulis hadis ketika Nabi telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan merupakan sahabat yang tidak menulis hadis. Adapun sebagian sahabat yang menulis hadis Nabi yang terkenal seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk, jika disebutkan ada dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Selanjutnya, sejarah perkembangan pembukuan hadis. Periode awal disebut dengan Asru al-Wahyi wa Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang terjadi pada masa Rasulullah. Periode kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Masa ini dikenal sebagai masa pembatasan hadis dan pengurangan periode atau riwayat. Usaha yang dilakukan oleh para sahabat dalam membatasi periwayatan semata-mata karena kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan situasi politik yang sedang tidak kondusif, bahkan muncul fitnah di kalangan umat Islam itu sendiri. Periode ketiga, penulisan dan pembukuan hadis dilakukan secara resmi. Beliau memerintahkan gubernur Madinah kala itu, Abu Bakar Muhammad Amir Ibnu Hazm, untuk menuliskan dan membukukan hadis, yang kemudian kebijakan beliau ditindaklanjuti oleh para ulama di beberapa daerah. Metode pembukuan hadis, yang pertama ada metode masanid, yang kedua metode majaim, yang ketiga al-jawami, yang keempat pembahasan fikih, yang kelima kitab sahih, yang keenam karya tamatik, yang ketujuh kumpulan hadis hukum fikih kutubul ahkam, yang kedelapan merangkaikan al-majami, yang kesembilan al-azhar, yang kesepuluh al-astrof, yang ke-11 kumpulan hadis masyhur, yang ke-12 al-zawaid. Materi yang keempat, pembagian hadis dari segi kuantitasnya, yaitu mutawir, ahad, masyhur, aziz, dan gharib. Hadis mutawatir. Mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut ajab tidak mengikuti perawi tersebut sepakat untuk
berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan seperti pendengaran dan semacamnya. Syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi harus didasarkan pada tanggapan atau kemampuan panca indera. Artinya, berita yang disampaikan sebenarnya merupakan hasil pendengaran atau penglihatan dari perawi tersebut. Diceritakan oleh banyak pendongeng, jumlah pendongeng sedemikian rupa sehingga menurut adat mereka tidak bisa berbohong. Jumlah perawinya seimbang dari kelas atau tingkat pertama hingga takobat. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu daruri, yaitu perlunya menerima secara utuh sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang mutawatir karena mengandung keyakinan mutlak atau yang pasti dengan kepastian yang mutlak bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar mengatakan atau melakukan sesuatu yang diriwayatkan oleh perawi hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir: 1. Mutawatir lafzi, dan yang kedua mutawatir maknawi, yang ketiga mutawatir amali. Hadis ahad. Para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak melebihi jumlah perawi mutawatir, baik yang perawi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dari jumlah tersebut tidak berarti bahwa hadis tersebut termasuk golongan hadis mutawatir. Oleh karena itu, masih perlu dikaji hadis-hadis tersebut untuk menyatakan makbul atau diterima dan mardudnya atau ditolak. Sederhananya, hadis ahad adalah hadis yang tidak dikumpulkan syarat-syarat mutawatirnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Faedah dari hadis ahad adalah ilmu nadhari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian. Artinya, kebenaran hadis ahad hanya dapat diperoleh berdasarkan dugaan kuat para ilmuwan atau peneliti, sehingga kebenarannya tidak mengambil manfaat dari ilmu yakin. Pembagian hadis ahad. Pembagian hadis ahad yang pertama itu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang kelima yaitu hadis sahih dan hadis hasan serta perbedaannya. Hadis sahih. Kata sahih sebagai lawan dari kata sokin atau sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, dan sah. Secara istilah menurut Subhi al-Salih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit hingga bersambung kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad atau kejanggalan atau ilat atau cacat. Macam-macam hadis sahih. Yang pertama, sahih li dzatihi. Hadis sahih dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para mudawwin dengan jumlahnya yang sangat banyak, seperti oleh Malik Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dalam kitab sahih karya masing-masing. Yang kedua, sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ialah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitan perawinya atau qalil ad-dobit. Di antaranya perawinya ada yang kurang sempurna kedobitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini diberi faedah qat'i atau. Dan kedua, hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabbahah yang berarti al-jamal, yaitu indah atau bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti baik atau yang bagus. Secara terminologi, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat, dan tidak syadz. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis
Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dhaif. Yang kedua, hadis hasan li ghaib. Kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li ghaibihi maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan sesuatu hukum harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Perbedaan hadis sahih dan hasan adalah hadis sahih bersambung sanadnya, periwayat bersifat akil, periwayatnya kuat, daya hafalannya kuat, tidak ada cacat dan tidak pula ada kejanggalan. Sedangkan hadis hasan sanad bersambung, periwayatannya yang adil, periwayat yang kurang dobit, terhindar dari shad, terhindar dari ilah. Selanjutnya materi yang keenam yaitu hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Definisi hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau yang dapat diterima. Macam-macam hadis dhaif yang disebutkan terputusnya sanad yaitu hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis muddal, hadis mudallas atau tadlis, hadis mursal khafi, hadis mu'an'am, dan hadis mu'annam. Sedangkan macam-macam hadis dhaif yang disebabkan cacatnya rawi yaitu maudhu, hadis matruh, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis makruh, hadis majhul, hadis bid'ah. Pembagian hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi hadis dhaif. Sebagian ulama membaginya menjadi 81 macam dan yang lain mengatakan hadis dhaif itu ada 49 macam. Sebagaimana yang lain mengatakan ada yang 42. Tetapi menurut Ibnu Hajar, semua pembagian tersebut tidak mengandung faedah penting, melainkan hanya akan menyulitkan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui jalan Hakim Al-Adram dari Abu Tamimah Al-Jaini dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita mensuahir rohid atau pada seorang wanita dari jalan belakang atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang dhaif yaitu Hakim Al-Adram yang dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Taghib memberikan komentar, baik mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.